Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang kalau kita lihat bersama ya. Untuk Bitcoin sendiri sudah agak turun sedikit, yaitu di area 16.400-an, tadi sempat di area 16.500. Dan untuk harga tertingginya tadi teman-teman untuk Bitcoin sendiri di area 16.544 ya, per video ini dibuat dia di area 16.483. Oke. Nah, di sini ada informasi yang cukup bagus datang dari Luna Classic teman-teman. Kalau kita lihat dari Luna Classic sendiri, dia mengalami kenaikan 3,24% per video ini dibuat. Ini juga terkena dampak daripada kenaikan Bitcoin juga teman-teman, dan ada sisi positifnya dari berita yang akan kita bahas ini teman-teman. Karena apa? Minat investor itu sudah mulai kembali lagi teman-teman. Nah, jadi sesuai kutipan daripada artikel ini teman-teman, di mana investor memompa 70 juta US dollar ke Luna Classic dalam seminggu karena minat terhadap Terra Classic kembali. Oke, akhirnya minat-minat investor, minat-minat orang yang dulu mungkin kecewa dan sebagaimana mestinya gitu teman-teman, sudah mulai kembali lagi mempercayai Luna Classic ya teman-teman, untuk menginvestasikan dana mereka ke Luna Classic. Oke, ini cukup positif juga untuk perkembangan Luna Classic ya. Atau mungkin investor ini mengetahui bahwasanya ketika IBC ini dibuka pada tanggal 5 Desember nanti mungkin akan ada lonjakan volume yang terjadi di Luna Classic, atau bagaimana ya kita nggak ada yang tahu secara pasti atau secara signifikan teman-teman, kita hanya bisa mengira-ngira saja. Tapi di sini cukup positif juga, dampak yang cukup luar biasa di mana investor sudah mulai kembali lagi gitu. Oke. Nah, jadi investor di Terra Classic ini teman-teman, launch ya, rantai asli arti dari token Terra Luna yang runtuh masih menunjukkan kepercayaan pada aset digital meskipun kegunaannya berkurang. Ya memang benar teman-teman, untuk saat ini ya, untuk saat ini launch memang untuk utilitas atau kegunaan daripada Luna Classic ini menurun drastis ya, atau bisa dikatakan utilitasnya masih sangat rendah sekali gitu teman-teman. Tapi oke lah ya, tapi kalau kita berpikir secara jangka panjang, Luna Classic ini sedang membuat ya untuk membangkitkan ekosistem dan utilitas daripada Luna Classic teman-teman. Oke, di tengah kondisi bearish pasar yang berlaku, token tampaknya memulai pergerakan bullish ke atas seperti yang terjadi di Luna Classic, memiliki kapitalisasi pasar sebesar 965,6 juta ya, hampir 1 miliar dolar ya teman-teman. Nah, mencatat aliran masuk sekitar 73,49 juta dalam seminggu dari 892,19 juta pada 29 November ya. Nah, ini dikutip dari Coin Market Cap teman-teman. Ini menurut data dari Coin Market Cap. Oke, nah jadi akibatnya tekanan beli jangka pendek sebagian memengaruhi nilai launch yang diperdagangkan pada 16 pada waktu berita ini dimuat. Oke, memang sekarang di kepala 16 juga ya teman-teman, karena ini tanggal 29 November. Oke, ya memang benar di area 16. Pada waktu bearish ya, pada waktu berita ini naik lebih dari 2% dalam 24 jam terakhir. Grafik mingguan menunjukkan bahwa token telah melonjak lebih dari 8% ya. Mengapa launch rally? Nah, pertanyaan banyak sekali yang bertaburan ya, dimana banyak juga yang bertanya, Bang, Luna Classic ini sebenarnya bagus enggak sih ya? Luna Classic ini masih bisa pulih enggak ya? Bisa enggak kita berinvestasi di Luna Classic? Oke, jadi saya hanya sekedar saran teman-teman, bukan ajakan untuk kalian berinvestasi di Luna Classic atau menjual aset kalian. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ya, Luna Classic ini kalau kita berpikir untuk jangka panjang, oke lah ya, kita bisa melakukan investasi secukupnya saja di Luna Classic untuk jangka panjang. Tapi kalau kalian berpikir untuk jangka pendek, itu nggak mungkin terjadi di Luna Classic teman-teman ya. Mudah-mudahan di tahun 2003 ya, itu sudah mulai ada kebangkitan lagi gitu ya, mudah-mudahan ya. Paling nggak ya kita nunggu di masa-masa crypto rally ya, overall crypto itu mengalami kenaikan semua ya. Saya yakin Luna Classic masih bisa bangkit kembali, itu menurut pandangan saya ya. Jadi kalian bisa riset lagi, bisa dior lagi, oke?
Nah, meskipun pemicu rally launch tidak dapat ditentukan, perlu dicatat bahwa komunitas sebelumnya telah terlibat dalam tekanan singkat sebagai bagian dari mendapatkan kembali nilai tertinggi yang hilang. Strategi ini terutama dikoordinasi melalui media sosial karena komunitas bertujuan untuk mereplikasi lintas pertumbuhan cryptocurrency meme seperti Dogecoin dan Shiba Inu, teman-teman. Oke, nah, jadi pada saat yang sama, tekanan beli terbaru launch mengikuti rally sementara di pasar kripto yang lebih luas. Oke ya. Sementara ini memang market kripto sedang ada rally, apa ya, bisa dikatakan rally tipis-tipis gitu. Ada kenaikan tipis-tipis untuk market kripto kali ini secara overall ya. Ada kenaikan entah itu 1%, 2%, 3%, 0, sekian persen. Semua kripto mengalami rally tipis-tipis, teman-teman ya. Nah, tidak terkecuali dengan Luna Classic yang sempat rally di area 3%-an per video ini tadi dibuat ya kan. Keuntungan datang di latar belakangi pengembang jaringan yang berkelanjutan dengan penyebaran pemutakhiran Terra Classic V22 ya. Menonjol sebagai aspek penting peningkatan ini berupa mengaktifkan perubahan tata kelola, mempertaruhkan dan membakar Luna Classic. Ini juga akan memicu pengurangan suplai daripada Luna Classic dan memicu juga orang-orang untuk menahan aset Luna Classic mereka dengan cara mempertaruhkan atau staking gitu ya teman-teman, dengan mana kita ngelok aset kita dan kita dapat reward entah berapa persen selama kita ngelok aset kita. Oke, nah selanjutnya pemberontak Terra memperkenalkan pemutakhiran V23 yang bermaksud untuk mengaktifkan kembali komunikasi antar blockchain Cosmos dan sistem Terra Classic. Nah, ini nanti yang akan terjadi di tanggal 5 Desember kalau nggak salah ya teman-teman. Sistem IBC ya, itu akan kalau informasi yang beredar di media sosial itu tanggal 5 Desember. Oke. Khususnya ada juga aktivitas yang dipercepat terkait pengurangan pasokan launch di pasar dengan komunitas membakar sekitar 402 juta token per hari. Nah, kalau pembakaran 402 juta per hari ini berarti melebihi pajak on-chain 1,2% yang sempat terjadi dulu. Karena apa? Pajak on-chain yang dulu terjadi itu hanya mampu membakar itu 200-an juta ya teman-teman ya, belum sampai ke 400-an juta. Nah, dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, memang investor ini mulai berdatangan kembali gitu ya, mulai mereka pelan-pelan mempercayai Luna Classic lagi seperti itu teman-teman ya. Nggak mungkin lah ya orang yang baru lahir atau orang yang baru keluar dari mohon maaf nih ya, mungkin dulunya ada kasus dia masuk bui kayak gitu ya kan, langsung keluar dari bui langsung bagus, langsung buah mentereng lagi seperti semula sebelum ada masalah. Nggak mungkin seperti itu. Secara perlahan mereka harus membersihkan nama baik dulu, harus membersihkan diri dulu, merubah diri menjadi lebih baik, barulah orang-orang akan mulai respect lagi, mulai percaya lagi. Oke, seperti itu. Dan mungkin yang dibangun Luna Classic sekarang seperti itu. Setelah terjadi keruntuhan Luna Classic, mereka introspeksi lagi, memperbaiki lagi bagaimana caranya bangkit lagi dan sebagainya. Secara pelan-pelan sekarang sudah mulai terlihat mulai kebangkitan Luna Classic ya, secara pelan-pelan mulai terlihat. Seperti itulah ya untuk Luna Classic sekarang. Dan oke lah, ini cukup positif juga untuk perkembangan Luna Classic. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.